kita buka Yohanes 13 ayat 13. Bahasa Jawa. Bahasa Jawa pun artinya Pak. Nah, Pak ini di mana-mana itu ada Pak ya. Di sini saya punya tetangga namanya Pak Yatno. Gak mungkin lah saya panggil Pak Yatno itu tiba-tiba jadi Tuhan Yatno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya Sugi Kristologi di Salam Akal Sehat channel kesayangan kita yang insya Allah akan terus bersama-sama Anda untuk membentengi umat dari upaya pemurtadan. Saudaraku sekalian, dalam kesempatan kali ini saya ingin menampilkan video dari seorang murtadin yang namanya Rina Solihin ya. Dia ingin membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan berdasarkan Yohanes 13 ayat 13. Nah, dalam video tersebut ya dia menyatakan bahwa ayat itu valid begitu ya, tapi dibantah walaupun secara tidak langsung ya, dibantah oleh mu'alaf yang tidak asing lagi, yaitu Natalia Iriani. Nah, Natalia Iriani ini melakukan penelitian dari bahasa aslinya dan terbukti memang Yesus bukan Tuhan. Tapi si murtadin Rina Solihin, dia tidak melakukan penelitian, dia hanya modal iman buta saja. Ya, apa yang tertulis itulah yang dia imani. Nah, bagaimana video selanjutnya nanti kita saksikan bersama-sama, tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para pendukung channel ini, dan yang baru saja bergabung jangan mau ketinggalan ikut mendukung juga dengan cara subscribe channel ini, dan insya Allah dengan subscribe channel-channel dakwah Anda sudah ikut ambil bagian dalam dakwah, dan diklik tombol loncengnya supaya setiap saya upload video baru Anda mendapatkan notifikasi dari video yang saya upload. Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa dia sendiri adalah Tuhan. Karena banyak yang bertanya ya, mana coba ayatnya ya, Yesus berkata aku adalah Tuhan dan sembahlah aku ya, mana ayatnya? Banyak kan yang berkata begitu. Itu awal-awal yang bertanya tuh Zakir Naik ya kan, akhirnya pengikutnya ikut-ikutan ya kan, coba tunjukin ayatnya, mana Yesus berkata aku adalah Tuhan sembahlah aku. Wow, Anda mau berapa ayat bisa saya tunjukkan ya? Anda mau berapa ayat? Ya. Nah, sekarang pernyataan Tuhan Yesus sendiri bahwa dia adalah Tuhan. Mana ayatnya? Mari kita buka Yohanes 13 ayat 13. Ya, saya bacakan. Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Ya, dia berkata kepada murid-muridnya, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat sekali ya, dan katamu itu tepat bahwa memang akulah guru dan Tuhan. Oke? Ini pernyataan langsung dari Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa dia itu memang Tuhan ya, dia itu memang Tuhan. Tapi ada plesetan ya kan? Saya dibantah lagi oleh mereka ya. Oh, itu bukan Tuhan, tapi Tuan, Lord, Tuan. Hei, saya bilang orang Amerika yang berbahasa Inggris, orang Inggris itu menyebut Tuhan itu Lord. Oh. Kita menelusuri pengakuan Yesus adalah Tuhan di Yohanes 13 ayat 13. Ikuti penelusuran saya. Oke, sekarang kita ke Google ya. Kita cari Yohanes 13 ayat yang ke-13. Kita lihat ayatnya seperti apa bunyinya. Kita pilih yang Alkitab Sabda. Kita klik. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Di bawahnya juga aku
aku guru dan juga Tuhan. Itu tepat karena aku memang guru dan Tuhan. Nah, di bawahnya lagi ini, aku guru dan junjungan. Junjungan, kenapa kok ada perubahan ya? Tadinya kan kita baca Tuhan, terus jadi junjungan. Coba kita cari yang di versi yang lebih kuno ya. Kita klik yang di kuno. Oke, kita klik. Nah, di sini apa itu tulisannya? Kamu ya, nama pengajar dan tuan. Di sini tuan. Kok beda ya sama yang tadi ya? Ada perubahan apa ini? Guru dan tuan lagi ya, kita ketemu di sini. Nah, guru dan tuan. Di versi ED ini lebih jelas ya. Kamu memanggil aku guru dan tuan. Nah, dan tepatlah demikian, sebab memang itulah aku. Tuan ya, jadi kita di sini lihatnya tuan. Terjadi perubahan beda dengan yang kita lihat tadi pertama ya, aku guru dan Tuhan. Sekarang coba kita cari lagi, kita ke yang lain lagi, kita klik ini, akan melakukan pencarian yang versi asli. Kita cari John 13 ayat 13 yang original version. Oke, kita cari di situ. Kita cari ke bahasa aslinya ya, jadi biar jelas sebenarnya sih artinya itu apa. Jadi kita butuh yang bahasa aslinya. Oke, kita di sini cari. Nah, ini di Bible Hub ini ada tulisan aslinya ya. Oke, kita klik di situ karena ada tulisan-tulisan bahasa aslinya. Kita bisa copy nanti di situ ya. Kita klik dulu. Ini muncul ya tulisannya, Yohanes 13 ayat 13, ada bahasa aslinya dan juga yang diterjemahkan ke bahasa Inggris. Sekarang saya mau cari kata yang terjadi perubahan tadi itu di Lordnya ya, kalau di Inggris ya. Tapi yang saya mau ambil yang tetap bahasa aslinya. Oke. Bahasa aslinya saya copy dan saya butuh Google Translate biar kita tahu ini sebenarnya artinya apa sih, arti dari bahasa aslinya sendiri. Oke, kita ke Google dulu, Google Translate. Nah, saya butuh yang lebih besar tampilannya ya, supaya teman-teman juga bisa lihat lebih jelas. Kita paste dari situ. Kita lihat, oke, di Indonesia itu ternyata artinya jadinya Bapak. Artinya Bapak, jadi bukan Tuhan yang tadi awal kita baca ya, beda ya artinya ya. Oke, terus kita coba ke bahasa Melayu. Itu pun di bahasa Melayu tulisannya artinya enci ya, enci bukan Tuhan ya. Ke lain-lain ya. Oke, terus kita coba lagi ke bahasa Jawa. Bahasa Jawa pun artinya Pak. Pak ini di mana-mana itu ada Pak ya. Di sini saya punya tetangga namanya Pak Yatno. Gak mungkin lah saya panggil Pak Yatno itu tiba-tiba jadi Tuhan Yatno, Gusti Yatno, itu kan gak mungkin ya. Karena artinya beda jauh sekali itu. Coba ke Inggris. Inggris pun jadinya Mister. Oke ya, ini bahasa aslinya tuh diterjemahkan ke Inggris jadinya Mister, ke Jawa jadinya Pak, Melayu jadinya enci. Tapi ini kenapa nggak ada yang mengatakan kalau itu Tuhan ya? Artinya kenapa nggak ada yang Tuhan? Tapi kenapa di Alkitab Indonesia itu terjemahannya ditulis jadi Tuhan ya? Saya bingung di sini ya teman-teman ya. Kenapa kok malah Alkitab yang beredar itu yang kita bisa baca selama ini tulisannya jadi Tuhan? Saya nggak ngerti ya. Kok bisa jadi seperti itu? Jadi, apa yang Anda simpulkan? Apabila dari kalian sudah mengikuti, tapi masih tetap menolak kebenaran, ya saya maklumi itu. Bahkan saya tuh nggak kaget, karena di kitab suci saya itu juga sudah dijelaskan di surat Al-Baqarah 6 dan 7. Di situ sudah disebutkan
Orang-orang yang kafir sama saja bagi mereka. Apakah engkau memberi peringatan kepada mereka atau tidak? Mereka tak akan beriman. Allah menutup hati mereka dan pendengaran mereka, sedangkan di mata mereka terdapat tabir yang menutupi, dan bagi mereka azab yang besar. Dan sesuai dengan kesepakatan saya seperti yang ada di video saya sebelumnya, saya membuat kesepakatan kepada diri saya sendiri bahwa Alkitab dan kitab suci saya pada saat itu harus 100% benar. Kenapa harus 100% benar? Karena kitab suci itu adalah kitab yang berisi firman dari Tuhan. Nah, firman dari Tuhan berarti nggak mungkin salah karena sumbernya dari Tuhan. Kalau kitab suci ada yang salah isinya, itu berarti sudah bercampur dengan ulah manusia. Jadi saya menjadi mu'alaf setelah saya melakukan penelitian ini. Itulah kisah hijrah saya menjadi seorang mu'alaf. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video-video saya. Dan saya minta maaf jika ada banyak kata-kata saya yang mungkin gak berkenan di teman-teman. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan di sini saya juga ingin kita bersama-sama doakan buat teman-teman kita yang mu'alaf. Mungkin teman-teman kita ini ada yang dijauhi oleh anak-anaknya, saudaranya. Oke, udah kita dengarkan bersama-sama ya pernyataan seorang murtadin yang asal-asalan dalam mengambil dalil untuk membuktikan ketuhanan Yesus. Dia tidak mau meneliti sebenarnya bahasa aslinya itu apa. Kalau kita lihat bahasa asli Yesus ya, itu bahasa asli Yesus itu bahasa Ibrani. Itu tidak pernah orang-orang semasa Yesus itu menyebut Yesus dengan sebutan Adonai, Elohim ya. Tidak pernah. Tapi mereka menyebutnya itu Mar, yang artinya Tuan atau junjungan. Nah, jadi terjemah Bible, terjemahan lama itu masih betul. Kemudian kalau kita lihat dalam bahasa Yunani, Kurios, artinya juga Tuan. Kalau orang Yunani menyebut Tuhan itu dengan sebutan Theos. Lalu kalau diterjemah ke dalam bahasa Arab, Sayyid, bukan Rob. Anda lihat di dalam Yohanes 13:13 ayat dalam bahasa Arab itu jelas disebut Sayyid, bukan Rob. Ya, jadi sangat mudah sekali untuk menyesatkan orang. Tinggal tambah huruf H di tengah dari kata Tuhan menjadi Tuhan. Bim salabim, Yesus jadi Tuhan, padahal aslinya Tuhan. Nah, yang diterjemahkan oleh saudara Natalia Iriani betul. Memang tidak pernah Yesus itu disebut Tuhan, tapi Master atau Pak, begitu. Itu cocok itu ya. Oke, itu saja yang saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Bila ada salahnya itu murni datang dari saya, apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.